Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Eka ya. Kita akan mempelajari pelajaran kimia ya. Kita akan mempelajari pelajaran kimia yang berjudul laju reaksi ya. Subbabnya itu adalah konsentrasi. Nah, di konsentrasi itu ada apa? Ada persen massa dan molaritas. Oke, di molaritas ini kita akan mempelajari molaritas campuran serta molaritas dari pengenceran. Nah, campuran itu seperti apa, pengenceran itu seperti apa, ya kita lanjut ya. Oke, yang pertama ada persen massa per massa. Nah, persen massa per massa itu apa sih? Nah, persen massa itu artinya massa zat dibagi massa total dikali 100%. Nah, ini rumusannya ya, sudah langsung rumus saja. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. 20 gram gula dilarutkan dengan air sampai massanya 500 gram. Tentukan kadar gula di dalam larutan tersebut. Oke, nah ini nomor 2 nih. Untuk membuat larutan garam 20% ke dalam 40 gram air harus ditambahkan garam sebanyak berapa ya? Nah, oke, kita bahas ya. Kita bahas satu persatu dulu. Nomor 1. Oke, ini rumusannya ya. Persen massa sama dengan massa zat dibagi massa total. Nah, massa zat ini kan di sini adalah massa gula ya. Sedangkan massa total itu di sini massa larutan, artinya di sini ada gula, ada air. Jadi massa gula dan massa air. Oke, massa gulanya berapa? 20 gram. Massa totalnya berapa? Nah, ini 500 gram ini artinya gula yang dilarutkan dengan air hingga 500 gram. Artinya 500 gram ini adalah massa totalnya ya. Kita masukin 20 per 500 kali 100%. Oke, jadi jawabannya adalah 4% ya. Kadar gulanya sama dengan 4%. Oke, untuk nomor 2 ya. Rumusannya sama, yaitu massa per massa zat dibagi massa total. Nah, dalam hal ini di sini adalah massa zat yang ditanyakan adalah massa garam, sedangkan massa total itu di sini ada siapa aja? Ada garam 20%. Nah, 20% artinya ada garam, ada air ya. Oke, tinggal dimasukin aja massa garamnya 20%. Dalam 40 gram air. Oke, ini 40 gram air artinya dia 40 gram ini hanya punya airnya saja ya. Nah, kita masukin di sini. Nah, berarti di sini massa garam dibagi massa garam plus 40 gram air. Nah, ini 40 gram air. Yang ditanya adalah massa garamnya ya. Oke, nah ini bisa dicoret ya. Jadi 5 ya, 20 di 100 kan bisa dicoret, ini 5. Oke, tinggal dipindahin aja. Nih di sini 40 tambah massa garam ya, sama dengan massa garam dikali 5. Oke, jadi massa garamnya itu adalah 40 dibagi 4. Oke, jadi massa garamnya itu ya setelah proses perhitungan ya, di sini ada proses perhitungan. Jadi di sini 40 dibagi 4. Nah, jadi massa garamnya itu adalah 10 gram ya. Ini jadi di sini deh, ini misalkan massa garam kali 5 ya, berarti 5 massa garam pindah ruas ya, berarti 4. Oke, didapatlah seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke molaritas. Nah, molaritas itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, zat terlarut ya dalam 1 liter larutan. Nah, jadi di sini banyaknya zat itu kan bisa disimbolkan dengan mol ya. Molnya zat larut dibagi volume larutan dalam satuan liter. Nah, ini rumusannya ya. Nah, atau bisa kita konversiin lagi di mana mol ini adalah berat per mr ya, gram per mr. Nah, dikali 1000 per mililiter. Nah, ini 1000 ini adalah konversi yang tadinya liter menjadi mililiter. Ya, karena kan kimia itu menggunakan larutan yang sedikit-sedikit ya, dengan kondisi mililiter. Oke, ini rumus yang kedua. Nah, keterangannya, nih, M itu adalah molaritas zat larut, N itu adalah mol zat larut, V itu adalah volume larutan, GR ini adalah massa zat larut, sedangkan MR ini adalah molekul relatif ya.
dari zat larut tersebut. Nah, adapun rumus yang lainnya untuk mencari molaritas yaitu sama dengan persentase kali Rho kali 10 kali mR ya. Ini persentase adalah massa zat larut. Rho ini adalah massa jenis larutan ya 10 dibagi mR, massa molekul zat terlarut. Oke, kita langsung aja ke contoh ya supaya paham. Nah, ini di sini suatu larutan asam sulfat pekat 98% massa memiliki massa jenis 1,8 gram per mili. Jika massa molekul relatifnya asam sulfat itu 98, tentukan molaritasnya asam sulfat pekat tersebut ya. Oke, kita jawab aja. Nah, ini rumusannya ya. Nah, karena kenapa kita menggunakan ini? Karena kita melibatkan persen massa ya. Nah, kalau pakai yang atas kan nggak ketemu ya. Kita gunakan rumus yang bawah. Oke, asam sulfat pekat 98%. Nah, berarti persentasenya 98. Massa jenisnya 1,8 gram per mili. Oke, berarti Rho-nya 1,8, MR-nya 98. Oke, kita masukin aja ya. Ini di sini ya 98 dikali 1,8 dikali 10 dibagi 98. Nah, ini bisa kita coret 1,8 kali 10 sama dengan 18 molar. Jadi konsentrasi molaritas dari asam sulfat pekat tersebut adalah 18 molar. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Massa glukosa MR-nya 180 yang harus dilarutkan dalam air untuk membuat 250 ml larutan dengan konsentrasi 2 molar. Nah, kita nggak menggunakan rumus yang bawah ini ya, karena di sini dia melibatkan larutan ya, bukan melibatkan persentase massa. Oke, kita jawab aja ya. Massa glukosanya itu MR-nya berapa? MR-nya 180 ya. Nah, terus yang harus dilarutkan 250, konsentrasinya adalah 2 molar. Nah, kita masukin aja ya, ini rumusannya. Oke, massanya yang ditanya. Oke, ini 2 molar, M-nya 180, MR-nya ya, MR-nya. Nah, sedangkan ini 250 adalah volume larutannya ya. Didapatlah beratnya dari glukosa tersebut sama dengan 90 gram. Oke, ini tentang molaritas. Oke, lanjut. Oke, molaritas campuran. Nah, molaritas campuran artinya ketika campurannya ditambah ya. Jadi misalkan larutan garam ditambahkan larutan garam. Nah, itu disebut juga molaritas campuran. Nah, di mana di sini ada M1, V1, M2, V2, V1, V2. Nah, sedangkan M1 itu adalah molaritas larutan 1, M2 itu adalah konsentrasi atau molaritas larutan kedua, kalau V1 itu volume larutan 1, V2 itu volume larutan 2. Oke, contoh aja ya, ini di sini sebanyak 200 ml larutan HCl 0,5 dicampurkan 300 ml larutan HCl 0,3 molar. Tentukan molaritas campuran. Nah, artinya di sini ada 2 larutan ya, 2 larutan. Nah, syaratnya ini harus sejenis ya. Kalau misalkan HCl ya dicampur dengan HCl, tapi dengan kondisi yang berbeda. Yang pertama kondisinya 200 ml 0,5, yang kedua kondisinya 300 ml 0,3. Oke, kita jawab aja ya. Nah, ini rumusannya ya, kita ambil dari atas ini. Nah, M1-nya berapa? Nah, M1 V1-nya 0,5 200 ya. Sedangkan M2 V2-nya 0,3 ya. V2-nya ini ada 300. Nah, kita masukin aja ke bawah ya. Nah, ini yang di strip kuning ini yang hasil yang pertama, yang biru ini ya, biru kehijauan ini biru telur asin ya. Ini yang kedua, larutan yang kedua. Nah, dapatlah konsentrasi campurannya itu adalah 0,3 molaritas ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa volume larutan MgSO4 0,2 yang harus dimasukkan ke dalam 100 ml MgSO4 0,4 agar diperoleh campuran dengan konsentrasinya 0,32. Nah, ya yang namanya campuran ini harus sejenis ya. Nah, di sini MgSO4, di sini MgSO4.
Kalau misalkan dia beda jenis, dia nggak bisa menggunakan rumus ini, nggak bisa ya. Oke, kita jawab aja. Nah, ini di sini M1, V1. M1-nya mana? Nah, ini M1-nya nih. Nah, ini sedangkan M2-nya 0,4, V2-nya itu 150. Sedangkan konsentrasi campurannya ini 0,32 ya, tinggal dimasukin aja ya, rumusannya ini tinggal dimasukin semua. Nah, didapatlah volume MgSO4 itu sebanyak 100 ya. Nah, di sini kan dia menggunakan 150. Kalau dia menggunakan 150 mili, maka di sini satuannya juga mililiter. Jadi volume MgSO4 yang pertama itu jadi sama dengan 100 mili. Oke, kita masuk ke pengenceran. Nah, pengenceran ini artinya misalkan gini, ada larutan garam ya, asin, kita kasih air. Ya, itu yang disebut proses pengenceran. Nah, berarti ada konsentrasi awal dan konsentrasi akhir ketika ditambahkan air. Nah, di mana konsentrasi akhir ini adalah konsentrasi awal ditambah yang volume akhir ini adalah volume awal sama volume air ya, karena kan pengenceran itu menggunakan air. Oke, berapa volume larutan H2SO4 0,2 molar yang diperlukan untuk membuat larutan 200 ml H2SO4 ya, sama sulfat ya 0,5 M. Oke. Nah, di sini pengenceran. Kenapa pengenceran? Yang tadinya 2 molar turun menjadi 0,5 ya. Ini yang disebut pengenceran. Nah, kita jawab aja. Nah, rumusannya kan dari sini ya. M awal, V awal, M akhir, V akhir. Oke, untuk M awalnya berapa? 2 molar. Ya, 2 molar. Nah, untuk membuat larutan 200 ml H2SO4. Nah, artinya yang ini adalah yang terakhir ya. 0,5 ini adalah konsentrasi akhir, sedangkan 200 ml ini adalah volume akhir juga. Nah, dapat. Nah, jadi volume awalnya berapa? Jadi volume awalnya adalah 500 ml. Sorry. Jadi volume awalnya 50 ml. Oke. Berapa massa air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml NaOH 1 molar agar menjadi NaOH 0,1 molar? Oke, yang tadinya 1 menjadi 0,1. Berarti turun ya, 1 menjadi 0,1 turun. Maka dia harus yang namanya proses pengenceran. Pengenceran itu bisa ditambahkan dengan air. Oke, rumusannya masih sama, M awal kali V awal sama dengan M akhir kali V akhir. Oke, yang ini 100 ml NaOH 1M. Ini adalah apa? Awalnya ya. Nah, awalnya. Sedangkan NaOH 0,1 molar ini apa? Akhirnya. Oke, jadi kita masukin aja. Jadi 1 molar kali 100 mili ya sama dengan 0,1 kali, nah ini kan 100 mili kan volume awal ya, nih volume awal, sedangkan yang ditanya volume akhir, bukan volume akhir, ini bukan volume air aja, jadi volume campuran ya, ada air, ada volume awalnya juga. Oke, jadi di sini 1000, nah, mungkin kalian bisa hitung sendiri ya, saya dapatnya seperti ini. Nah, jadi volume airnya sama dengan 900 ml. Oke. Nah, itu yang disebut pengenceran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.